hari ini saya mengajak kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 yang menulis demikian. Satu ayat saya ajak kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, kita sedang merayakan hari Pentakosta. Ada transisi yang besar yang terjadi di hari Pentakosta. Saudara, sebelum Pentakosta Tuhan menyertai umatnya. Roh Kudus beserta dengan umatnya. Tapi semenjak hari Pentakosta terjadi perubahan. Roh Kudus tidak hanya menyertai kita. Roh Kudus tidak hanya bersama dengan kita. Tapi dikatakan Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sekarang Roh Kudus ada di mana? Di dalam setiap kita. Saudara, kata tinggal, kata dwell, itu artinya berdiam. Itu artinya stay. Itu artinya abide. Itu artinya reside. Artinya apa? Roh Kudus membuat residennya di dalam kita. Roh Kudus menjadikan hidup kita sebagai baitnya. Roh Kudus menjadikan hidup kita sebagai rumahnya. Haleluya. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha tahu. Allah yang mau hadir. Itu tidak memilih tinggal di gedung megah. Tapi memilih tinggal di dalam hidup setiap kita. Bukankah ini luar biasa, saudara? Nah, sebanyak diberkati, kita ini baitnya. Kita ini rumahnya. Kita ini tempat tinggalnya. Nah, bagaimana caranya kita membuat Roh Kudus betah tinggal di dalam kita? How we host him. Bagaimana kita menjamu Roh Kudus. Bagaimana kita menerima Roh Kudus. Bagaimana kita melayani Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus betah tinggal di dalam kita. Saya khotbah yang ke-6 hari ini. Dan saya bersyukur untuk tim pengembalaan yang luar biasa. Tim hospitality yang luar biasa. Yang menjamu saya sampai rasanya nggak mau pulang, saudara. Kalau bisa mau tidur di sini, amin. Luar biasa sekali. Saya nggak kekurangan makan. Saya nggak kekurangan minum. Tiap kali ditawarin teh terus, kopi terus. Lama-lama jadi mabok teh, mabok kopi saya, saudara. Tapi anyway, terima kasih kepada tim pastoral. Terima kasih semua pada tim hospitality yang membuat saya betah ada di Impact Community Indonesia. Gereja yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, kalau ada tamu, seharusnya tamu dibuat betah. Betul nggak? Saya ditanya, Pak mau makan apa? Ada pilihan sarapan, ada pilihan makan siang, ada pilihan snack. Nggak berhenti di makanan overflow ke ruangan itu, saudara. Luar biasa, tidak kelaparan. Kenapa? Ichi host yang hebat. Ichi host yang luar biasa. Nah, kalau kita bisa host manusia, kita bisa menyambut, menerima sehingga manusia betah. Gimana caranya kita menyambut dan membuat Roh Kudus betah tinggal di dalam setiap kita? Stay, abide, reside in us. Yang pertama adalah Roh Kudus itu adalah person. Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus itu bukan benda. Dia bukan burung merpati. Dia bukan api. Dia bukan manifestasi, bukan getar-getar, bukan, saudara. Roh Kudus bukan bahasa. Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Nah, kalau dia pribadi, dia punya emosi. Dia punya kehendak. Dia punya pikiran sama seperti kita. Roh Kudus punya pikiran loh. Roh Kudus punya perasaan loh. Dia bisa berduka, dia bisa bersuka. Roh Kudus punya kehendak loh, saudara. Nah, gimana caranya kita mengentertain, kita welcome, kita menghost satu pribadi. Allah ada tinggal di dalam kita. Yang pertama saya belajar, Roh Kudus ingin bersekutu dengan kita. Makanya kita baca ya, 2 Korintus 13:14 menulis begini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Yang diinginkan oleh Roh Kudus adalah bersekutu dengan kita, berfellowship dengan setiap kita. Saya cari apa arti kata bersekutu. Arti kata bersekutu itu ada 3. Kata yang pertama adalah communion. Dari kata communion ini muncul yang namanya komunikasi. Artinya apa? Roh Kudus ingin berkomunikasi dengan setiap kita. Kalau bicara komunikasi, kita bicara 2 arah, betul? Bukan cuma kita yang bicara sama Roh Kudus, tapi mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kita orang Kristen, kita biasanya fokus kita kepada Bapa. Fokus kita kepada Yesus. Kita sering lupa dengan Roh Kudus. Padahal jujur, di hari Pentakosta itu kenaikan Yesus menjadi momentum di mana Yesus mengakhiri pelayanannya di muka bumi ini. Tapi dengar, Tuhan belum berhenti bekerja atas bumi ini. Dilanjutkan oleh siapa? Roh Kudus. Kita ada dalam era Roh Kudus. Maka dari itu mari kita fokus kepada Roh Kudus. Kita konsentrasi kepada Roh Kudus. Roh Kudus ingin berbicara kepada kita dan kita berbicara kepada Roh Kudus. Ada satu buku yang mengubah hidup saya. Judulnya Good Morning Holy Spirit. Selamat pagi Roh Kudus, ditulis oleh Benny Hinn. Benny Hinn mengajarkan saya bagaimana kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Kita selama ini selalu Allah Bapa, kita selalu Allah Putra, tapi jarang bilang Allah Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu reside di dalam kita. Roh Kudus itu abide di dalam kita. Saya mau beritahu ya, konsep hadirat Tuhan bukan di luar. Konsep hadirat Tuhan bukan jauh. Tapi konsep hadirat Tuhan dekat. Karena dia ada di dalam setiap kita. The presence of God is in you. Hadirat Tuhan bukan karena Anda dengar Ruth nyanyi Anda merinding. Enggak. Anda lewat kuburan juga merinding kan? Betul gak? Hadirat Allah konsepnya bukan ketika Ruth menjebak Anda nangis. Nonton drakor Anda juga nangis. Betul gak saudara? Nah saya mau beritahu yang namanya hadirat Allah bukan soal faktor luar. Tapi yang namanya hadirat Allah ada di dalam setiap kita. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan dekat dengan kita. Dan dia ingin kita berbicara dengan dia. Dan dia ingin kita mendengarkan dia. Ini penting sekali. Banyak orang ketika Roh Kudus berbicara, dia cuma dengar. Bukan dengarkan. Dengar itu hearing. Hear. Hear itu masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi saudara. Orang Batak bilang tuki. Ada orang Batak sini. Tuki. Tuki itu masuk kanan, keluar kanan. Mental saudara. Nah ada banyak orang dengar. Masalah banyak rumah tangga. Tanya sama istri-istri ini. Suamimu levelnya cuma dengar. Saya jujur. Ketika menikah dengan istri saya. Salah satu masalah saya adalah mendengar. Wanita itu dikaruniai kemampuan untuk berbicara. Makin tua makin nyinyir. Makin tua makin cerewet. Yang sepakat katakan amin. Nah coba diberkati. Istri saya orang pintar. Suka menganalisa segala sesuatu. Jalan macet dianalisa. Lampu mati dianalisa. Banjir dianalisa. Dan saya yang harus mendengarkan analisanya. Capek deh saudara. Saya masih ingat. Satu hari saya pelayanan dari rumah saya di Alam Sutra. Kita pelayanan ke daerah Kuningan sana, Satrio sana. Nah, sepanjang perjalanan istri saya setir mobil, saya di sebelahnya. Kami ini pasangan yang unik. Saya nggak bisa setir mobil, tapi saya tahu jalan. Istri saya bisa setir mobil, tapi dia nggak tahu jalan. Jadi dia nggak bisa pergi tanpa saya nggak bisa pergi tanpa dia. Dia drivernya, saya navigatornya, saling melengkapi. Nah, saudara bayangkan, sepanjang perjalanan pulang pergi hampir 3 jam, macet pada waktu itu, dia ngoceh terus. Ngoceh, ngomong saudara. Sampai saya dengarnya dari ngantuk bangun. Dia ngomong terus gak ada hentinya. Itulah hebatnya wanita. Amin bapak-bapak. Nah saudara,
Kalau dia ngomong jujur, saya nggak pernah dengarkan. Saya cuma mendengar. Karena sorry, saya pikir yang diomongin nggak penting. Kita laki-laki ngurusnya bangsa dan negara. Ngurusnya politik dunia. Betul gak saudara? Aduh, harga jengkol naik masa bodoh lah. Apa yang terjadi di pasar gua gak pikirin. Betul gak? Dan itu yang remeh-temeh. Itu yang isi suka ngomongin. Betul gak? Nah saudara, saya capek dengarnya. Sampai akhirnya saya bilang sama dia, sayang, lu tuh hebat ya. Lu tuh ngomong gak capek loh. Gua dengerin dia udah capek banget loh. Lu kok karunianya hebat sekali. Dulu kalau dia ngomong, saya cuma mendengar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Dia tersinggung. Karena bagi dia, saya nggak menghargai dia. Saya nggak menghormati dia. Dan saya belajar ya, kalau kita menghargai seseorang, kita akan mendengarkan ketika orang itu bicara. Not hearing, but listening. Ini penting sekali. Sejak hari itu saya bertobat. Setiap kali dia ngomong, saya mendengarkan. Saya pelototi dia, saya pasang kuping saya. Makanya akhirnya bilang, sendengkan telingamu. Saya sendengkan ngomong. Dia kalau saya ngomongnya meleng, ayo lihat dong, dengerin nih. Konsentrasi. Saya konsen dengar saudara. Saya biarin dia ngomong, saya nggak salah apapun. Sampai dia selesai ngomong. Wanita, ngomong jangan disela. Bisa 3 hari nggak selesai saudara ya. Lebih baik diam dengerin. Saya mendengarkan. Udah capek dia ngomong, dia bilang kamu ngerti kan? Enggak. Bagi wanita, tidak perlu kita mengerti. Yang penting kita mendengarkan. Amin para ibu-ibu. Nah coba yang diberkati Tuhan. Roh Kudus ingin kita ketika dia berbicara kita mendengarkan. Bukan cuma mendengarkan. Kita mentaati apa yang dia katakan. Banyak orang tanya sama saya, Pak Pendeta, gimana caranya saya bisa peka sama suara Roh Kudus? Anda peka dengan suara Roh Kudus dari latihan demi latihan. Saudara, dan Anda peka dengan suara Roh Kudus ketika dia berbicara Anda taati. Ketika dia berbicara Anda taati. Saya mau nanya ibu-ibu ya. Ketika engkau sudah ngomong suamimu berbusa-busa, gak didengerin, engkau capek ngomong gak? Capek. Kenapa Roh Kudus gak ngomong lagi? Karena Anda setiap kali dia ngomong gak pernah taati. Hatimu keras jugul kata orang Batak saudara ya. Keras kepala. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, ketika Roh Kudus bicara dengarkan dan taati. Percaya engkau akan semakin peka terhadap suara Roh Kudus. Roh Kudus bisa berbicara dengan suara yang keras. Roh Kudus bisa berbicara di hati kita. Waktu saya berdoa minta jodoh, saya berdoa Tuhan berkati saya jodoh ilahi. Jodoh yang dari Tuhan. Saudara tahu, saya menunggu 14 tahun untuk mendapat jodoh yang tepat. 16 tahun malah, saya berdoa minta jodoh umur 24. Ya, saya dapat jodoh umur 38. Berapa tahun tuh? 14 tahun. Saudara, apa yang kurang dari saya? Muka mirip apa? Kim Seon Ho. Betul gak? Apa yang kurang dari saya? Bobot bibit bebek memenuhi syarat, ganteng mirip Andi Lau. Pintar sudah. Saya bisa dapat cewek gampang banget. Yang ngefans sama saya banyak banget. Terutama oma-oma. Nah coba diberkati Tuhan. Saya bisa cari jodoh kapan saja saya nikah bisa. Tapi saya percaya ada jodoh dari Tuhan. Setiap kali ketemu cewek, hati ini gak bergetar. Apa saya pikir jangan-jangan saya panggilannya Paulus kali ya. Gak kawin gitu saudara ya. Ya gak apa-apa juga. Tapi saudara tahu saya berdoa. Sampai mama papa saya capek ngomong sama saya. Sampai mereka meninggal saya gak kawin-kawin saudara. Satu hari saya pelayanan ke Medan. Saya nginep di rumah seorang dokter di Medan. Nah rupanya di lantai 2 rumah itu ada sekelompok anak-anak Tuhan orang gereja si dokter ini lagi latihan musik. Mereka persiapan untuk acara Natal karena itu Desember. Persiapan untuk acara Natal mereka. Nah sebagai tamu sopan saya naik ke atas dong. Kebetulan mereka semua saya kenal. Jadi nyapanya Pak, halo apa kabar? Yang main keyboard itu istri saya ini. Dia main keyboard saudara. Waktu dia main keyboard tiba-tiba modus gak tahu juga. Dia bilang gini, boleh gak Pak Agus tolong ajarin saya satu lagu.
Ada orang mau nyanyi solo di acara Natal dan lagunya dia nggak tahu sebagai pemain keyboard dan belum ada kasetnya. Bapak tahu nggak lagu ini? Kebetulan saya tahu lagu itu. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku. Saya kebetulan tahu lagunya. Jadi saya ajarin. Saya pandang dia pandang saya. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Tiba-tiba saya kesetrum, saudara. Tiba-tiba saya kesetrum. Ada something kretek-kretek in my heart, saudara. Something kretek-kretek in my heart. Terus ada suara berbisik lembut sekali. Ini jodoh kamu. Ini orang yang tepat buat kamu. Ini yang kamu doakan dan nanti-nantikan selama ini. Waktu itu rambutnya diponi. Culun banget, saudara. Saya bilang, Tuhan sorry. Ini enggak tipe gua. Ini gak tipe gue banget, Tuhan. Saya suka yang selebriti, sosialita, apa kabar, olala, obladi, oblada gitu, saudara. Ini orangnya pendiam, low profile, rambutnya diponi. Aduh, Tuhan. Tapi Roh Kudus bilang, ini jodoh kamu. Dan saya mau beritahu, Roh Kudus gak pernah salah. Amin, saudara. Roh Kudus gak pernah salah pilih. Kita akhirnya berteman. Waktu kita berteman satu proses, saya marahin dia. Dia tersinggung, dia mau putusin saya. Dia bilang, Tuhan, aku mau putusin pendeta ini. Masa belum kawin udah marah-marah? Apalagi udah kawin, bodoh gue nanti katanya. Dia mau putusin saya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara, jangan anakku. Aku gak punya stok lagi buat hambaku. Jemaat yang diberkati. Akhirnya kami menikah dan berakhir dengan happy ending sampai hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Roh Kudus bisa berbicara kepada setiap kita. Amin, saudara. Roh Kudus bisa berbicara menuntun jodoh kita. Makanya yang sudah panglatu, panglima, lajang tua gak usah panik, saudara. Banyak orang bilang gini, umur 17 siapa gua? Betul gak jual mahal ya? Umur 27 siapa dia? Umur 37 siapa aja? Nah sudah diberkati jangan panik soal jodoh. Percaya Tuhan bisa berikan jodoh yang terbaik buat setiap kita. Yang jomblo katakan amin. Bapak-bapak juga bilang amin tuh ya. Nah Roh Kudus mau berbicara kepada kita. Kita mau mendengarkan, kita mau mentaatinya enggak? Roh Kudus selalu berikan yang terbaik bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus bisa berbicara dengan banyak hal kepada kita. Dia menyampaikan kehendaknya, dia menyampaikan pikirannya, dia menyampaikan saudara apa yang dia mau terjadi dalam hidup setiap kita. Komunikasi dengan Roh Kudus harus yang dalam, yang intim. We sharing thought. Kita membagikan emosi kita. Kita membagikan pikiran kita. Juga Roh Kudus bukan cuma kalau hi, how are you? Are you okay? Itu basa-basi, saudara. Roh Kudus ingin satu komunikasi yang sangat dalam dengan setiap kita. Saudara yang diberkati, saya belajar banyak hal untuk peka sama suara Roh Kudus. Saya belajar. Waktu saya ke Singapura bulan Oktober kemarin, selain pelayanan, kita mau berobat ke dokter. Saya mau ke dokter ginjal. Saya dulu pernah ke dia, tapi gara-gara COVID nggak ke dia, mau balik lagi. Waktu saya berobat, kita sepakat, kita ke Singapura paketnya hemat, pahe. Jadi ke Singapura pahe. Nah kita berangkat, istri saya bilang kita do shopping, kita no eating di restoran, kita cuma mau ngopi-ngopi dan makan di food court. Berangkat kami ke Singapura. Nah saudara sekalian, waktu saya berobat, istri saya bilang gini, saya cuma bawa $330 untuk biaya konsultasi. Kalau dokter kasih obat, kita bilang no. Kalau dokter suruh cek darah, jawabannya no. Kalau dokter suruh USG, jawabannya no. Masuklah kami ketemu dokter dengan modal $330. Akhirnya ketemu dokter lihat hasil darah yang saya bawa dari Indonesia. Dokter bilang, kayaknya sorry ya Pak ya, hasil darahnya kurang tepat. Boleh nggak Pak, kita cek ulang lagi darahnya. Ketemu dokter kita kayak dihipnotis. Saya bilang, yes. Terus dokternya bilang,
Sekali USG ya? Yes. Terus dia bilang ini, prostat Anda kurang bagus loh di sini. Kita cek prostat lebih detail lagi ya. Yes. Yes. Waktu mau bayar kena $1,700 Singapura. Uang cuma 300. Saya mulai menggigil saudara. Tapi saya nggak takut. Saya keluarin kartu kredit saya. Digesek, decline, ditolak. Istri saya keluarin kartu kreditnya, digesek, decline lagi. Tuhan Yesus, dua-duanya ini menggigil betul saudara. Ini gimana bayar 1.700. Akhirnya saya punya teman pendeta, istrinya kerja di rumah sakit di Glen Eagle, di klinik di Glen Eagle. Kita telepon, boleh nggak pinjam kartu kreditnya dulu? Akhirnya dia datang, digeseklah kartu kreditnya 1.700. Istri saya cewek yang selegram, suka dengan Instagram. Cewek media sosial, follow ya, link lutan. Awas kalau enggak nambah nih, awas ya. Nah sudah diberkati Tuhan. Semua aktivitas kami diposting di story-nya. Diposting. Nih ntar saya diposting juga nih. Khotbah di ICI, ibadah jam 7, ntar masuk di story-nya. Nah waktu kami ke Singapura dia posting di story-nya. Teman-teman kita lihat. Satu teman tuh telepon, Bu, Ibu sama bapak lagi di Singapura ya. Aduh seru tuh jalan sama bapak ibu. Saya pengen katanya. Saya pengen ke Singapura Bu. Tapi suami saya sibuk. Gak ada waktu. Ntar saya tanya suami deh. Siapa tahu dia mau ke Singapura. Bener. Besoknya dia datang ke Singapura. Dia datang ke Singapura. Kita ketemu. Suaminya bilang, Pak kita makan yuk. Tahu sudah diajak makan apa? Ngajak kepingin makan kepiting. Padahal kami cuma paket hemat. Mau makan food court. Tidak kebayang makan kepiting dari Yesus berkuasa. Tuhan ajaib, dahsyat, hebat saudara. Akhirnya kita pergi makan kepiting. Habis makan kepiting dia bilang kita ngafe Pak. Kita ngafe di satu butik yang ada kopinya, ada kafenya. Kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si istri dia teks sesuatu sama suaminya, dia kasih baca sama suaminya. Dia lupa ada pendeta punya indera ketujuh. Bisa membaca kira-kira apa teks itu. Bunyi teks itu feeling saya bilang, Pak boleh enggak saya beliin baju buat Pak Agus dan Ibu Lingning. Saudara, tidak lama dia cuel istri saya. Bu, kita ke toilet yuk. Istri saya orangnya sungkanan tingkat tinggi. Kalau Anda tawarin sesuatu, dia pasti bilang gak usah Bu, gak usah, tapi maju terus. Gak usah Bu, maju terus. Itu istri saya. Tapi ini orang dia ajak ke toilet, saya tendang kaki istri saya, pergi sana. Saya punya feeling akan dibelikan baju. Akhirnya benar, dibelikan baju buat dia, dibelikan baju buat saya. Ketika dibayar, itu total 2.200 Singapura dolar. Ketika saya lihat 2.200 Singapura dolar, dalam hati saya sayang banget ya. Gua nggak lagi butuh baju. Baju gua banyak. Yang kepake aja banyak. Gua nggak minta baju, nggak butuh baju. Tapi yang namanya Tuhan kasih baju ya bersyukur dong ya. Ya udah. Dibayar 2.200 sama hati saya, Tuhan. Mendingan dia kasih gua cash. Gua bayar utang 1.700. Betul gak? Gak ada beban lagi kan? Tapi yang namanya berkat baju ya terima, bersyukur. Udah. Nah waktu dia mau bayar baju itu, dia minta paspor istri saya untuk JST refund. Itu kira-kira dapat 200 dolar lah. Tapi istri saya di situ tolak. Gak usah. Pakai paspor kamu. Artinya JST refundnya kembali ke dia. Singkat cerita malam kita pisah. Kembali ke hotel masing-masing. Nah besok siangnya suaminya telepon saya lagi. Pak kita lunch yuk. Sebelum kami pulang Indonesia kita lunch yuk. Saya bilang oke, kemana makan kepiting ya. Sekarang makan di food court. Oh oke, sepakat. Baru sepakat sama suaminya, memang istri punya power yang hebat ya. Istrinya membatalkan perjanjian bilateral kami saudara. Dia bilang sama istri saya, Bu, masa kami jauh-jauh ke Singapura makan di food court Bu? Kita Chinese food. Akhirnya saya bilang Chinese food di mana ya? Kalau Anda pernah ke Singapura makan di Takashimaya lantai B2, itu ada Chinese food Hauze Meyu saudara. Harga nggak terlalu mehong tapi enak saudara. Udah janjian kita tunggu-tunggu dia nggak datang. Rupanya dia nyasar ke restoran dengan nama yang sama di lantai 4.
Kalau di lantai B2 namanya kitchen. Kalau di lantai 4 namanya peles. Yang di peles mehongnya minta ampun. Namanya aja udah peles, saudara. Jadi dia telepon, kami di atas bu, lantai 4. Saya bilang, kami lantai B2. Kamu turun, saya bilang. Bapak enggak alkitabiah. Alkitab mengajarkan kita harus naik, bukan turun. Masa saya udah di 4 turun ke B2. Bapak dari B2 naik ke lantai 4. Akhirnya kami dikasih makan yang mehong. Hauce meyu-meyu, saudara. Enak banget. Saya gak mimpi loh makan kepiting. Saya gak mimpi loh makan restoran yang mahal di Singapura. Gak mimpi. Tapi itulah berkat Tuhan. Terus selesai itu kita ngopi. Dia pulang ke Jakarta. Sebelum dia pulang, suaminya WA saya. Pak, ini saya kasih berkat JST Refund. Harusnya JST Refund itu $200. Anda tahu dia kirim berapa? 1.700 Singapura dolar. Bagi jemaat ICI, 1.700 kecil ya Pak ya. Ya, 1.700 kecil. Tapi bagi saya itu berharga. Anda tahu backgroundnya. Kenapa Roh Kudus lakukan itu? Karena saya sedang khawatir waktu itu. Saya khawatir tentang hidup saya. Saya khawatir tentang masa depan saya. Saya khawatir tentang hari tua saya. Saya khawatir tentang keuangan saya. Saya merasa dari kejadian itu Roh Kudus berkata, kamu gak usah khawatir. Aku jamin hidup kamu. Aku garansi hidup kamu. Lihat aku bekerja. Aku bisa kirim orang dari Jakarta ke Singapura untuk ajak kamu makan, bayarin kamu ngopi, beli kamu baju, dan bayar biaya kamu berobat. Di situ saya sadar Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Saya belajar ya, sebagai anak-anak kerajaan, kita gak perlu khawatir. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa? Semuanya akan ditambahkan. Ditambahkan. Berkat-berkat ditambahkan. Iman ditambahkan. Kekuatan ditambahkan. Amin saudara. Hikmat ditambahkan. Saya mau ditambahkan. Lihat kiri kanan, mau ditambahkan buat kamu. Ditambahkan, ditambahkan. Nah, Roh Kudus ingin berbicara kepada kita. Roh Kudus akan betah tinggal dalam hidup kita ketika kita berkomunikasi. Saya tadi di ruangan ini sama beberapa teman kita ngobrol. Kita ngobrol. Ketemu dengan teman kita ngobrol sampai ada nostalgia sekalian muncul tuh. Kita ngobrol saudara. Nah saya betah karena ada yang ngajak ngomong. Coba saya ditinggalin di ruangan terus dimatiin lampu sendirian. Mabok saya saudara. Begitu juga Roh Kudus. Dia mau bicara, kita juga berbicara kepada dia. Kata kedua, fellowship itu artinya partnership. Roh Kudus mau bekerja sama dengan kita. Roh Kudus mau bekerja sama dengan kita. Saudara, saya baca satu ayat. Kisah Rasul 15 ayat 28 menulis begini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nomor satu siapa? Roh Kudus. Jangan dibalik ya. Keputusan kami dan baru Roh Kudus. Selalu keputusan tertinggi dari Roh Kudus. Kita konfirmasi aja. Amin saudara. Kesalahan Daud adalah ketika dia mau memindahkan tabut, dia gagal. Kenapa? Dia berunding pada pemimpinnya, leadernya. Jadi dia voting, dia demokrasi, bukan teokrasi. Kita bukan demokrasi, kita teokrasi. Kerajaan Allah bukan demokrasi, bukan suara terbanyak. Kerajaan Allah konsepnya teokrasi. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Amin saudara. Nah coba yang diberkati dia tanya kepada para leadernya. Dan mereka voting menyuruh tabut Allah diangkut dengan kereta ditarik oleh lembu. Itu ide manusia. Itu bukan idenya Tuhan. Dan artinya gagal. Akhirnya Daud bertanya sama Tuhan. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan bilang, gak boleh diangkat pakai gerobak, ditarik kuda. Harus dipikul oleh Imam Lewi. Harus ada korban, harus ada nyanyian. Ada caranya Tuhan. Saudara, sukses itu melakukan hal yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Amin saudara, Anda mau berhasil. Caranya cara Tuhan. Momennya momen Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Kegagalan Daud
Karena dia berkata keputusan kami dan Roh Kudus. Tapi ini ayat bilang keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Saudara, berapa banyak orang minta jodoh? Tuhan, aku minta jodoh. Kalau boleh si Mary, kalau enggak si Anita, kalau enggak si Joanna. Itu bukan keputusan Roh Kudus, itu keputusan lu. Amin. Izinkan Roh Kudus yang berbicara. Kita ini kosong, enggak ada agenda. Saya datang sama Tuhan, Tuhan pilih jodoh buat saya. Tuhan bilang ini jodoh kamu. Enggak ada calon sama saya. Enggak ada nominasi sama saya. Dan keputusan Roh Kudus. Saya terima, saya taati. Saya mendapat jodoh yang terbaik. Kadang-kadang untuk mendapat yang terbaik harus menunggu saudara. Yang belum laku nih, yang belum jalan nih, sabar. Yang terbaik sebentar lagi datang. Pintu belum dibuka, sabar. Sebentar lagi pintu akan terbuka buat setiap kita yang percaya. Katakan amin. Dikatakan supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Partnership sama Roh Kudus. Saya khotbah, saya nggak sendirian. Ada Roh Kudus bersama dengan saya. Kalau nggak ada urapan Roh Kudus, ini kayak pidato aja. Betul nggak? Kayak pidato aja. Ruth nyanyi kayak show performance saja. Tapi kenapa? Kita bisa diubah hidupnya. Kita bisa dijamah. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Makanya Paulus katakan, aku ini gak pintar ngomong. Sudah tahu gak? Paulus bukan rasul yang pintar ngomong. Dia gak fasih lidah. Bener. Dia gak bisa ngomong. Sampai satu hari dia khotbah. Kepanjangan, ada orang duduk di jendela dan kemudian dia ngantuk, dia jatuh, mati dia saudara. Sejelek-jeleknya saya khotbah, gak ada orang sampai jatuh mati loh saudara. Bener, gak ada. Ini si Paulus khotbah, orang ngantuk tidur sampai jatuh. Kenapa orang suka tidur di gereja? Yang pertama gulanya lagi naik, diabetesnya lagi tinggi. Yang kedua kecapean kerja. Gak bisa tidur di rumah, tidur di gereja. Karena tidur dalam hadirat Allah, tidur dalam urapan Allah, itu tidur yang paling diberkati Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang tidur di gereja? Karena terlalu nyaman. Makanya nih kita minta nih, mungkin Anda yang ngantuk-ngantuk di gereja, AC dikecilin, suhunya dipanasin minggu depan. Supaya Anda gak ngantuk. Kursinya diganti kursi bakso. Begitu Anda ngantuk langsung jatuh saudara. Yang keempat, kenapa orang tidur di gereja? Karena rohnya mati, rohnya redup. Kita butuh Roh Kudus menyalakan kembali api itu dalam hidup setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Kita mau partner sama Roh Kudus. Roh Kudus berbicara, kita melakukan. Kita join. Saya khotbah saya nggak sendirian. Ini ada 4 orang di sini. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Roh Kudus, dan ada Agus Lutan. Amin saudara. Ada kuasa Tuhan menyertai. Amin. Kita partner sama Roh Kudus. Saya selalu bilang, Roh Kudus, aku gak bisa sendirian. Temani aku. Dampingi aku. Orang gak lihat engkau. Tapi aku tahu ada Roh Kudus bersama dengan aku. Karena dia tinggal diam di dalam kita. Kalau Anda tahu Roh Kudus ada dalammu, engkau akan takut akan Tuhan. Engkau tidak akan ngomong sembarangan. Engkau akan tidak berperilaku sembarangan. Karena ada Allah bersama dengan engkau saudara. Amin. Kita akan hidup benar. Kita akan berkata jujur. Kita akan hormat akan Tuhan. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Kalau kita bicara fellowship, kita bicara keintiman. Roh Kudus ingin dekat sama kita. Dia sayang banget sama saudara. Dia rindu banget sama saudara. Pernah jatuh cinta gak? Hah? Kalau jatuh cinta kan rasanya rindu. Saya di Singapura, istri saya di Medan. Jarang ketemu. Aduh begitu ketemu, rindu. Betapa rindu hatiku. Rindu banget. Rindu sekali. Baru lihat mobilnya aja, udah puas saudara. Udah senang. Nah Roh Kudus ingin dekat dengan kita. Ingin intim sama kita. Saudara tahu gak? Kata bersetubuh itu keintiman. Roh Kudus ingin satu hubungan yang melekat. Satu hubungan yang dekat.
Satu hubungan yang menyatu, yang melebur, yang blend dengan setiap kita. Oh, izinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Izinkan Roh Kudus menaklukkan, menguasai hidup setiap kita. Amin, saudara. Dia ingin dekat dengan engkau. Dia cemburu. Dia menginginkan engkau. Saya belajar ya. Anak sama bapak nih. Yang rindu sama anak, bapak atau anak? Bapak. Roh Kudus tuh rindu sekali sama kita. Kita mungkin gak ada rindu-rindunya. Tapi dia kepingin sekali dekat dengan setiap kita. Itu hati dia. Ketika kita melekat sama dia, dia senang banget. Ketika anak yang hilang itu pulang, belum sampai rumah, bapaknya sudah kejar dan peluk dia. Itu kerinduan Roh Kudus kepada setiap kita. Amin, saudara. Dia diam dalam kita. Dia tinggal dalam kita. Kita mau entertain dia. Kita mau hosting dia. Bersekutu dengan dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama.